Tuh bisa rupanya. Bisa. Oh, kan udah bisa. Bisa dibikin. Rina mau ke laptop, Rin? Udah langsung share screen aja. Udah ada 8 orang sih. Share screen. Oke. Mulai dah. Langsung Ya. aja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Akan ada penjelasan tentang dengan pembagiannya itu ada Fani, Fian, Iqbal, Reza, Rina, Rivaldo, Miftah, Nabila, Rizky Agung, dan juga Rizky Maulana. Oke, yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Saudari Stefani tentang the team-nya. Silakan. Oke, di sini yang pertama ada product definition. Nah, di sini ada bagian the team. Di bagian the team ini, di bagian description-nya bisa kita lihat bahwa di situ ada biodata team, project management. Di situ ada foto, nama, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan nomor telepon. Juga ada role team. Oke, dari the team ini merupakan kumpulan dari tim yang mengerjakan project ini, mengerjakan aplikasi, mengerjakan tugas ini, dimasukkan dalam the team. Project ini beranggotakan 10 orang yang masing-masingnya memegang role yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu DOD, Definition of Done. Langsung ke DOD aja. Pada bagian Definition of Done ini seharusnya dijelaskan oleh Muhammad Fian, saudara Muhammad Fian, namun tidak ikut Zoom. Jadi akan saya jelaskan sedikit tentang Definition of Done. Definition of Done ini merupakan produk dinyatakan berhasil ketika aplikasi yang dibuat dapat memberikan informasi khususnya dalam hal pendonoran darah, seperti persyaratan bagaimana mendonorkan darah dan informasi kesehatan. Aplikasi yang dibuat mencetak laporan grafik bulanan. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang dibuat melakukan panggilan darurat maupun panggilan non-darurat terhadap nomor PNI dan nomor rumah sakit. Yang keempat, aplikasi yang dibuat dapat memberikan update harian seputar informasi PMI, golongan darah yang tersedia, golongan darah yang habis, dan informasi kesehatan lainnya. Kemudian yang kelima, aplikasi yang dibuat dapat memberikan artikel kesehatan dan sedikit penyuluhan bukan hanya terkait donor darah, tetapi pembahasan mengenai plasma darah dan pembahasan mengenai kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu user persona.
pada user persona, saya membuat dengan menggunakan 2 orang user, dapat dilihat pada link yang saya letakkan di activity. 2 orang user ini merupakan sebuah tokoh fiktif, namun isi dari user persona tersebut memang real dari biodata seseorang. Yang selanjutnya, style guide akan dijelaskan oleh Reza. Mangga, silakan Reza. Terima kasih. Pada style guide, saya menggunakan Adobe XD sebagai bahan untuk membuatnya. Di sana saya mencantumkan link Google Drive untuk bisa dilihat file Adobe XD-nya. Di sana saya memilih menggunakan warna-warna dan warna-warna yang mungkin masih mainstream, logo, terus ada tipografinya, penggunaan font, button-button, ada primary button, ada primary stage. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Iya, terima kasih Reza. Jadi style guide ini dasar dari pembuatan aplikasi kita. Jadi desain awal aplikasi untuk warna, font, dan lain sebagainya itu dimulai dari style guide. Kemudian ada Project Milestone. Project Milestone adalah tolak ukur waktu estimasi waktu penyelesaian dalam suatu proyek yang mencantumkan jadwal waktu pekerjaan. Dapat dilihat di attachment yang terdapat di Project Milestone ini, ada beberapa bagian, yaitu ada 6, ada tahap analisis kebutuhan sistem, kemudian persetujuan customer, kemudian tahap pengkodingan, tahap uji kelayakan sistem, penyerahan sistem apabila sudah sesuai dengan standar, kemudian penggunaan sistem. Semuanya ini memiliki estimasi waktu yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu untuk Project Milestone. Selanjutnya, non-functional requirement. Non-functional requirement ini merupakan analisis kebutuhannya, analisis kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Dapat dilihat dari gambar yang terdapat di attachment, kebutuhan perangkat kerasnya menggunakan laptop atau PC, RAM, prosesor, dan hard disk. Kemudian kebutuhan perangkat lunak serta kebutuhan jaringannya terdapat di gambar yang ada di attachment. Oke, selanjutnya key partner dijelaskan oleh Saudara Rina. Oke, jadi key partner itu merupakan kerjasama kita dengan pihak lain. Ya, partner yang terlibatnya terdiri dari beberapa rumah sakit, yaitu ada Rumah Sakit Pelabuhan, ada Rumah Sakit Sumber Kasih Cirebon, ada Rumah Sakit Permata Cirebon, dan ada organisasi Palang Merah Indonesia.
Jadi aplikasi ini memiliki beberapa partner dalam pengembangannya ya. Selanjutnya pada produk backlog dijelaskan oleh Saudari Stefani. Oke, di sini ada produk backlog. Nah, di sini terdapat juga angka Fibonacci ya. Nah, di sini yang pertama produk backlog yang pertama adalah sebagai owner healthy and wealth. Saya ingin mendapatkan data pengguna dengan akurat agar lebih memudahkan masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan khususnya donor darah. Next, Dok. Selanjutnya, sebagai owner healthy and wealth, saya ingin informasi yang disediakan untuk pengguna adalah informasi yang benar, jelas, dan akurat, agar pengguna tidak merasa kebingungan saat mencari informasi mengenai kesehatan maupun donor darah. Bagian selanjutnya, sebagai product owner healthy and wealth, saya ingin pengguna memasukkan data dengan benar dan akurat agar admin dapat melakukan validasi data. Selanjutnya, sebagai product owner healthy and wealth, saya ingin aplikasi yang lebih mengutamakan laporan, data atau rekam jejaknya dalam bentuk elektronik atau digital. Lalu, sebagai development team healthy and wealth, saya ingin mengoptimalkan pemanfaatan email sebagai media untuk memberikan data diri, sekaligus informasi atau verifikasi password yang dapat menunjang aplikasi HB Service menjadi aplikasi digital. Lalu selanjutnya, sebagai development team healthy and wealth, saya ingin coding yang ada dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi yang berbasis mobile. Lalu sebagai development team healthy and wealth, saya ingin memanfaatkan aplikasi ini dengan memberikan notifikasi untuk update, proses, atau event lain yang baru saja diadakan, misalnya acara donor darah. Jadi untuk produk backlog ini kurang lebih merupakan tujuan dari masing-masing member yang mengerjakan aplikasi ini, dari development team, kemudian owner, product owner, kemudian ownernya memiliki tujuan masing-masing untuk pengembangan aplikasi. Oh ya, ada tambahan. Produk backlog ini akan menjadi cikal bakal dari sprint goal. Dari situ aja. Di sebelah kanan itu ada sprint backlog, ada sprint goal, sprint backlog. Itu merupakan tujuan yang telah diambil dari produk backlog sebelumnya. Karena ini masih sama seperti yang sebelumnya, jadi kita langsung ke to do aja, kemudian langsung ke research, UI UX research yang dijelaskan oleh Saudara Miftah. Mangga, silakan. Ya. Yang pertama ada tampilan awalnya, terus akan diklik akan masuk ke halaman login, terus diisi. Terus ada halaman menu. Di situ ada kayak tentang berita, map, sama tentang donor darahnya. Terus ada tampilan menu berita, ada berita 1, ada berita 2, ada berita 3, dan ada tampilan IGD. Selanjutnya ada, kalau menu ini daftar, bisa diisi dulu daftar-daftarnya, terus akan lanjut ke
ke pengaturan. Habis pengaturan ada darah, terus ada tentang info, ada lokasi, ada galeri, dan ada tentang rumah sakitnya. Terima kasih. Jadi gambaran dari wireframe ini merupakan gambaran tentang aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rivaldo. Mangga, silakan dijelaskan. Ya, tes. Iya. Untuk UI UX untuk UI UX designer, ini adalah desain awal tampilan login untuk masuk ke dalam prototipe-nya. Di sini ada tampilan desain daftar. Di sini adalah tampilan menunya. Desain halaman wireframe ini terdiri dari halaman registrasi dan halaman login. Lalu selanjutnya ini adalah desain prototipenya. Kurang lebih desain prototipenya seperti ini. Ini adalah menu tampilan untuk rumah sakitnya. Ini tampilan menu untuk IGD. Ini tampilan untuk galeri, yaitu tentang foto kegiatan HB service. Dan ini adalah lokasi di mana kita bisa menemukan lokasinya rumah sakit atau PMI terdekat. Ya, sekian. Oke, selanjutnya yaitu programmer code web untuk admin untuk dashboard bagian admin. Desain tampilan dashboardnya kurang lebih seperti pada gambar. Ada data rumah sakit, data PMI, kemudian bisa menambahkan informasi, ada pelaporan, ada ubah password. Jadi data-data yang tersimpan pada desain web ini, nah yang ada di tampilan ini adalah codingnya, merupakan sebagian dari program untuk membuat desainnya. Ini saya kerjakan langsung dengan HTML dan CSS. Sehingga tampilan desainnya bisa dilihat pada gambar. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan desainnya. Ini untuk dashboard admin. Kemudian ada code web admin, CRUD. Ya, yang ini sudah. Selanjutnya ada kode web adminnya. Itu sekilas tentang programnya. Kalau di dashboard sebelumnya itu kan tampilan dashboard, desain dashboard untuk tampilan admin. Nah, di sini itu merupakan tampilan dari CRUD yang terdapat pada backend, sistem backend-nya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, ada daftar rumah sakit, kemudian kita bisa hapus datanya bila tidak diperlukan, bisa kita ubah data tersebut, kemudian kita bisa cetak juga data tersebut. Oke, selanjutnya technical writer. Ini merupakan documentation.
bisa dijelaskan oleh Saudari Nabila, mangga. Oke, terima kasih. Untuk dokumen technical writer itu berisi tentang fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Kalau bisa dilihat kan secara garis besar juga menjelaskan bagaimana sistem aplikasi yang dibuat bisa dapat bekerja dengan baik. Sekian. Oke, terima kasih. Dari technical writer ini kumpulan merupakan dokumentasi dari pekerjaan yang sudah dikerjakan ya intinya sih. Ada beberapa pekerjaan yang sudah dikerjakan itu kalau sudah lengkap semua maka akan 100% gitu prosesnya. Oke, lanjut aja untuk menyingkat waktu. Kemudian ada database engineer membuat rancangan database PRD. Ini dijelaskan oleh Saudara Rizky Maulana. Mangga Rizky, dipersilakan. Oke, terima kasih. Klik dulu, Pak. Langsung aja ke gambarnya, Dok. Yang ERD. Yang ERD, Dok. Ya. Untuk entitasnya, ini kita ada pengguna, kemudian ada aplikasi, versi, dan juga kategori aplikasi, terus kategori. Untuk pengguna ini memiliki sejumlah atribut, yaitu key-nya, kemudian nama, alamat. Aplikasi ini memiliki versi, yaitu versinya ini memiliki atribut juga, dan ada ID versi, nomor versi, tanggal versi, URL aplikasi, dan juga ID aplikasi. Yang aplikasinya itu juga memiliki ID pengguna, ID registrasi, dan kemudian ID aplikasi. Aplikasi ini memiliki kategori aplikasi yang beratributkan ID kategori aplikasi, ID aplikasi yang diambil dari entitas aplikasinya, kemudian ID kategori. Dan juga yang di bawahnya kategori. Ini ID-nya diambil dari ID kategori yang di atas. Dan juga nama kategori. Next. Nah, ini adalah relasi database yang ada di aplikasinya. HB service pengguna terdapat dari ID pengguna dengan varchar, kemudian nama integer, dan juga alamat integer. Kemudian ada tabel aplikasi, berisikan ID pengguna, registrasi, dan ID aplikasi. Semuanya juga integer. Dan service, HB service versi, memiliki ID version, integer, nomor versi, varchar, tanggal versi, date, URL aplikasi, integer, ID aplikasi juga integer. Kemudian tabel HB service kategori memiliki ID kategori integer dan juga nama aplikasinya. HB service kategori aplikasi memiliki ID kategori aplikasi integer, ID aplikasi integer, dan juga ID kategori integer juga. Nah, berikut ini adalah database HB service. Tabelnya ada aplikasi juga, kategori yang tadi sudah dijelaskan. Kurang lebih untuk database engineer seperti yang sudah Rizky jelaskan, ada rancangan database untuk rancangan ERD untuk database-nya, kemudian implementasi SQL-nya, dan relasi atau hubungan antar tabel pada database.
Selanjutnya dari to do ini kita akan menjelaskan in progress. In progress ini dijelaskan untuk desain UI UX-nya harusnya dijelaskan oleh Rizky Agung. Tapi ada Rizky Agung ini. Halo, ada orangnya? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita lewat aja lah, karena ini merupakan masih desain sama seperti sebelumnya, tidak terlalu banyak perubahan. Kita langsung ke database engineer saja. Waduh, kayaknya lagi gangguan Rizky Agungnya. Database engineer ini masih dijelaskan oleh Rizky sama ya sebenarnya sama seperti yang tadi. Ada ERD-nya, ada implementasi SQL-nya, skema relasi. Kurang lebih masih sama ya kayak sebelumnya. Jadi apa perlu dijelaskan atau gimana? Ada yang ingin menambahkan dari apa yang udah dijelaskan sama teman-teman barangkali? Halo? Saudara Stefani, ada tambahan? Kalau nggak ada, langsung ke to verify aja. Ini langsung dijelaskan oleh Stefani. Kalau yang untuk database engineer sih paling nggak ada penambahan, yang cuma atribut-atributnya aja dulu yang ada beda. Kalau untuk yang di to verify ini, di sini kan all development team. Nah, di sini ada analisis dari diagram alir dari aplikasinya ini. Di sini ada use case-nya, ada DFD-nya, ada skenario, ada activity diagram, sama ada rich picture-nya. Dari Saudara Fani cukup untuk untuk apa ini? To verify. Verify cukup sih. Karena ya cuma menggambarkan alurnya aja. Alur dari aplikasi yang kita buat. Ya, alur dari use case-nya. Terus juga dari DFD dan lain sebagainya. Kurang lebih bisa dilihat di attachment ini untuk alur dari proses pembuatan aplikasi ini ya. Selanjutnya itu di down ada buat admin login. Ini merupakan tampilan register, tampilan login untuk admin. Jadi ini merupakan desain tampilan saja. Kemudian seperti tampilan sebelumnya ada fitur untuk lupa password, barangkali admin tiba-tiba lupa password, juga bisa digunakan fiturnya. Kurang lebih tampilan desainnya seperti ini untuk desain tampilan login untuk admin ya. Bagi admin yang belum mempunyai akun bisa melakukan registrasi di tampilan berikutnya. Kurang lebih sama seperti tampilan login, background, warna. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau nambahin dari apa yang udah kita bahas, mangga tambahin aja. Barangkali yang kurang
bisa langsung on mic, bisa langsung ngomong. Bagian selanjutnya ini di sprint 1 ini dijelaskan oleh Saudari Rina ya. Mangga Rina untuk menjelaskan secara singkat di sprint 1-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian retrospektif. Jadi retrospektif itu untuk meninjau bagaimana sprint yang telah selesai berlangsung, orangnya, hubungan antar orang, proses, dan perangkat kerja. Lalu meninjau eksperimen perbaikan satu sprint ke belakang, dan menentukan eksperimen apa yang akan dikerjakan eksperimen selanjutnya. Lalu yang pertama ada sprint, bukan yang burn down chart, tapi yang sprint review dulu. Dok, ke sprint review, Dok. Yang pertama ada sprint review. Sprint review sprint review itu tujuannya untuk meninjau improvement dari development team ke PO dan memperbarui produk backlog. Yang pertama ada inspect problem, jadi masalahnya itu kecepatan aplikasi masih lambat. Yang kedua ada adapt solution, ini analitik. Selanjutnya burn down chart. Dan di sini ada gambar burn down chart-nya. Jadi dalam satu sprint itu diasumsikan selama 4 minggu. Nah, untuk yang garis berwarna merah itu estimated remaining hours, itu jadi jam yang direncanakan, jam yang sudah direncanakan dari awal. Dan yang actual remaining hours itu jam yang sesuai jam yang terjadinya, jadi lama dalam melakukan sprintnya. Untuk yang di minggu ke-1 dan minggu kedua itu kan yang grafik birunya agak ke atas dari grafik yang merah, itu artinya jadi jam yang dikerjakan itu lebih lama dari yang sudah diestimasikan. Untuk minggu ke-3 dan ke-4 itu di bawah garis yang merah, tandanya waktu untuk menyelesaikannya lebih cepat. Lanjut. Lalu ada retrospective analysis, itu parameternya ada team size, ada agile maturity, ada amount of controversy, ada yang keempat ada conflict of action items, yang kelima team building activity like quiz and games, yang keenam participation of external team member. Confluence power update. What went well-nya terdiri dari timnya kompak dan mau mengerjakan tugas, lalu dalam kerja sama timnya semua fokus. What could be improved, yang harus dikembangkan, lebih meningkatkan kinerja lagi. Kemudian retrospective action.
Confluence Power Up update. Yang pertama ada what to stop doing. Yaitu kurangnya komunikasi antar tim yang mengerjakan tugas. Lalu what to keep doing. Yang pertama kerjasama dalam mengerjakan tugas tim development aplikasi. Yang kedua kerjasama dalam mengerjakan tugas tim UI UX designer. Lalu what to start doing, apa yang harus dilakukan. Yang pertama perbaiki komunikasi antar tim yang bekerja. Yang kedua lalu lebih disiplin waktu dalam mengerjakan tugas. Kurang lebih penjelasan yang sudah Rina jabarkan itu merupakan dari bagian dari sprint 1. Untuk selanjutnya sprint 2 dijelaskan oleh Stefani. Mangga Stefani. Oke, sebenarnya yang sprint 2 itu sama aja ya kayak yang sprint 1. Cuma ini bagian sprint 2 ini untuk meninjau ulang dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk pembuatan produk backlog, lalu bagian sprint, terus juga ada in progress, ada to do, sampai dengan done. Di sini ada sprint review. Sprint review-nya juga di sini ada inspect problem. Inspect problemnya, di sini karena di sprint 1 sudah ditinjau, jadi di sini sudah tidak ada problem lagi ya, semuanya sudah diatasi. Terus juga di sini ada solution, nah di sini udah none, udah nggak ada. Selanjutnya di sini ada bundaran chart. Di sini bundaran chartnya saya buat tidak menggunakan bundaran chart yang baik Corello, cuma ini pakainya yang diagram batang sih. Kalau yang di sini yang warnanya biru, di sini ada actual remaining hours. Jadi kayak kayak macam estimasi waktu yang terjadi yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini ada kayak kesenjangan gitu ya sama estimasi yang seharusnya waktu perkiraannya itu dilakukan. Jadi bisa dilihat aja sih di sini. Oke, next. Di sini ada retrospective analysis. Di sini ada parameternya, ada team size, lalu ada agile maturity, amount of controversy, conflict of action items, team building activity like quiz and games, terus juga ada participation of external team member. Di sini juga meninjau ulang kembali seperti yang di sprint pertama, cuma setelah meninjau ulang kan berarti di sini ada what went well. Jadi untuk sprint kedua ini timnya sudah mau untuk mengerjakan tugas, lalu juga udah nggak ada konflik lagi antar tim. Lalu what could be improved. Nah di sini cukup ada catatan untuk meningkatkan kinerja dengan lebih sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya ada retrospective action. Di sini ada beberapa catatan juga, what to stop doing, apa yang harus dihentikan, di sini untuk bersikap acuh terhadap tugas yang diberikan. Lalu what to keep doing, apa yang harus dipertahankan. Ini adalah semangat dalam mengerjakan tugas, terlebih lagi antar tim. Lalu juga ada kerjasama yang harus dipupuk antar tim. Lalu ada lagi what to start doing, apa yang harus dimulai. Ini harus disiplin dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas.
Sekian dari saya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari pengerjaan Trello kelompok kami, HB Service. Jadi pada intinya HB Service merupakan aplikasi penyedia informasi mengenai kesehatan, khususnya donor darah maupun umumnya informasi kesehatan lainnya. Aplikasi ini dirancang oleh 10 orang yang tergabung dalam The Team. Bisa dilihat dari The Team yang dijelaskan pada awal, video pada menit-menit awal. Selanjutnya itu bagian terakhir yaitu menjalankan prototipe dari aplikasi yang telah dibuat. Akan dilanjutkan oleh Saudara Rivaldo. Mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih. Tes masuk. Iya, masuk, Dok. Oke. Di sini adalah tampil awalan untuk HB Service. Ini ada selamat datang, HB Service, Healthy and Work, kesehatan dan kesejahteraan secara alami melahirkan satu sama lain. Ini adalah seperti kata mutiaranya. Lalu kita klik, akan masuk ke menu login. Jika kita belum memiliki username dan password, maka kita akan daftar terlebih dahulu. Lalu di sini daftar, kita bisa masukkan nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, email, golongan darah, username, password, dan ulangi password. Jika sudah terisi semua, maka kita lalu mencet daftar, maka akan masuk ke menu utama. Menu utama di sini ada berita, ini tentang seputar dunia kesehatan secara global, khususnya di Indonesia. Lalu di sini ada tentang stok darah. Lalu di sini ada galeri. Lalu di sini ada map. Lalu di sini ada info. Ini ada IGD dan ini ada rumah sakit. Jika kita mengklik berita, maka di sini ada 3 berita. Terus ada banyak. Cuman ini hanya kesimpulan dulu. Kita bisa milih antara 3 ini. Contohnya misalnya kita mau memilih yang penjelasan KIPI terkait kemungkinan reaksi serius pasca vaksin corona. Kita klik, maka di sini akan muncul komunikasi KIPI, yaitu penjelasan tentang KIPI tentang pasca divaksin corona. Lalu kita bisa back. Di sini kita bisa tentang kasus corona. Di sini ada kasus positif bertambah, pasien sembuh, pasien meninggal. Dan kita bisa back lagi. Di sini adalah 1 orang pingsan usai divaksin COVID di Jateng. Ini adalah berita dari Semarang. Lalu kita bisa back, atau kita bisa pas kita lagi mencet ini, berita, kita bisa langsung mencet ke home. Ini akan muncul ke tampilan menu utama. Sini kita bisa cek ini adalah darah, ini stok darah di PMI, ada golongan darah A, B, O, dan AB. Sini ada galeri. Nah, di sini galeri adalah foto-foto tentang kegiatan semasa HB Service ini melakukan kegiatan seperti ya donor darah, ada game, dan ada bansos juga. Lalu sini adalah lokasi. Lokasi di sini kita bisa tahu PMI ada di mana aja dan rumah sakit yang bisa kita kunjungi terdekat. Lalu di sini ada info. Info ini tentang seputar kegiatan HB Service. Seperti PMI ini distribusikan ratusan nasi bungkus untuk warga desa Wonosari yang menjadi korban banjir. Seperti itu. Lalu ini adalah IGD. IGD ini adalah tentang informasi informasi seperti rumah sakit mana aja yang memiliki IGD dan ada nomornya, kita bisa ngontak langsung. Lalu ini adalah rumah sakit. Rumah sakit ini ya rumah sakit terkenal di Jawa Barat salah satunya.
Dan di sini kita bisa langsung ke pengaturan. Sini kita ada tampilan user, nama user, bisa di profil, bantuan, dan logout. Akan tampil ke menu login. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ya itu merupakan prototipe yang telah kami buat. Kurang lebih tampilannya seperti itu. Aplikasi ini jauh dari kata sempurna dan masih dalam tahap pengembangan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Muhammad Iqbal Pratama, kemudian serta teman-teman yang lainnya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.